Sudah belum ya, Pak? Belum. Belum, Bu. Apa jaringannya ya? Sabar. Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah, Bu. Sudah. Di sini, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menampilkan kasus 3 di kelas 5, tema 9, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi iklan media elektronik. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya 3.3, meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Indikatornya 3.31 menjelaskan pengertian iklan elektronik. Selanjutnya 3.3.2 mengetahui ciri-ciri dan unsur-unsur iklan dari media elektronik. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Indikatornya, yang pertama menuliskan informasi berdasarkan iklan dari media elektronik. Yang kedua, menyajikan informasi yang terdapat pada sebuah iklan media elektronik. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa mengamati gambar sebuah iklan pada buku siswa dan handout, sehingga siswa dapat menjelaskan pengertian dari iklan media elektronik. Yang kedua, setelah kegiatan membaca tentang teks materi tentang iklan, siswa dapat menuliskan dan menyajikan informasi yang disampaikan dari media elektronik. Yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran giving question and getting answer, siswa dapat mengetahui apa saja unsur-unsur dan ciri-ciri dari iklan media elektronik. Sekarang langsung saja ke PowerPoint-nya, tampilannya langsung ke pembelajarannya ya. Sudah tampil ya, Pak? Teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Oh, lemes ya anak-anak. Masih puasa hari ini? Semangat mana? Masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Ya, semangat dong. Harus tetap semangat ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo, luar Baik. biasa. Nah, sekarang sebelum kita belajar, coba kita berdoa dulu ya. Tadi yang pertama kali datang siapa? Yang datang paling awal siapa? Siapa yang datangnya paling awal? Bu. Oh, Mbak Prabawati ya. Coba sekarang Mbak Prabawati dipimpin berdoa ya. Ya, Bu. Ya. Duduk, siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Nah, coba sekarang kalian perhatikan teman-teman kalian. Ada yang tidak masuk enggak? Apa masuk semua? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Sampai saya enggak masuk, Bu. Siapa? Kenapa yang enggak masuk? Enggak tahu, Bu, enggak masuk. Oh, enggak ada keterangan ya? Iya, Bu. Iya, Bu, itu Adnan nggak masuk, ya Bu. udah. Oh, Adnan nggak masuk ya. Dari kemarin ya Adnan nggak masuk ya. Apalagi Iya, Bu, sakit ya bolehan, Adnan. Bu. Ya, nggak apa-apa ya.
Nah, sekarang untuk menumbuhkan semangat kita, sekarang kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Siap? Ya. Nih, nanti Bu Guru tampilkan videonya. Ayo mulai ya, kita nyanyikan sama-sama. Pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Inilah Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Ya, terima kasih. Udah semangat lagi belajarnya? Udah, Bu. Kita sekarang coba, masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Ya, tentang iklan media cetak. Coba diingat-ingat lagi. Coba kalian ingat-ingat lagi, apa pernah melihat iklan media cetak? Pernah, Bu? Coba, pernah. Coba, Mas Amri, contohnya apa sih iklan media cetak? Contohnya apa? Iklan Coba. Iklan Ya, di koran contoh itu, Bu. ya, iklan di Iklan. koran. Pintar sekali. Nah, itu pembelajaran yang kemarin tentang iklan media cetak. Nah, hari ini menyambung dari pembelajaran yang kemarin, kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Nah, sebelum belajar, sekarang kalian saksikan dulu video berikut ya. Ya, Bu. Nah, sekarang setelah menyaksikan video itu, coba
kalian bedakan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Perbedaannya apa? Ada yang tahu? Kalau iklan media cetak ada suaranya tidak? Ada Tidak, suara. Bu. Nah, tidak. Kalau Tidak, media Bu. elektronik ada suaranya tidak? Ada, Bu. Ada. Kalau misalnya dilihat dari gambarnya bagaimana? Kalau media cetak bagaimana gambarnya? Ada gambarnya, Bu, tapi tidak Tidak bergerak, Bu. bergerak, Bu. Iya, pinter. Kalau media elektronik gambarnya bergerak atau tidak? Gambarnya bergerak. Bergerak, Bu. Ya, itu perbedaan dari iklan media cetak dan media elektronik. Sekarang, Ibu akan jelaskan tentang iklan media elektronik. Pengertiannya, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Coba, ada yang tahu nggak perangkat elektronik itu apa saja? HP, Bu. HP, ya. TV. Coba, Mbak Cynthia apa? TV, Alat elektronik. Ya, TV, apalagi? Ada yang tahu? Coba Mas Adnan apa? Laptop, Media Bu. Oh, laptop. Terus apalagi? Ya, Koran contohnya salah, seperti Bu. Koran salah, Bu. koran. Kalau koran coba media cetak apa media elektronik? Cetak ya, Bu. Cetak, Bu. Cetak. Nah, kan tadi sudah disebutkan perbedaannya. Kalau di media cetak, gambarnya itu tidak bergerak. Kalau di media elektronik, gambarnya bergerak dan ada suaranya. Sekarang selanjutnya, contoh iklan elektronik, tadi yang sudah disebutkan ya. Yang pertama ada iklan radio, yang kedua iklan televisi, yang ketiga iklan media digital interaktif atau internet. Biasanya itu kalian melihat di HP atau di laptop. Yang pertama, pengertian iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio saja. Kalau di radio ada gambarnya tidak? Tidak, Tidak Bu. ada, Bu. Ya, tidak ada. Apa ada yang punya radio di rumah? Saya, Bu. Saya punya, Bu. Oh. Sekarang yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Selanjutnya, iklan media digital interaktif adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Coba, kalian lebih sering melihat iklan yang mana? Iklan radio, iklan televisi, atau iklan media digital interaktif? Televisi, Bu. Iklan televisi ya, setiap hari ya kalian melihat iklan televisi. Selanjutnya, ada unsur-unsur iklan elektronik. Yang pertama, suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan, tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Selanjutnya, gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Tulisan-tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Nah, itu iklan dalam media digital. Sekarang yang kedua, iklan dalam media televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Yang ketiga, suara iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Gambar-gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa yang menggunakan produk tersebut. Tulisan-tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk, gerak, baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet. Itu penjelasan unsur-unsur iklan elektronik. Iklan dalam media radio, televisi, dan internet. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa dalam iklan elektronik.
Yang pertama, komunikatif atau mudah dimengerti. Yang kedua, informatif. Informatif itu artinya memberikan informasi. Yang ketiga, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang keempat, menarik perhatian. Dan yang selanjutnya yaitu mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya adalah berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3. Yang pertama iklan perusahaan, yang kedua iklan layanan masyarakat, yang keempat iklan komersial. Coba kalian perhatikan di sini ada 3 iklan. Yang sering kalian lihat iklan apa? Pernah lihat iklan layanan masyarakat? Ada yang pernah lihat iklan layanan masyarakat? Contohnya iklan apa? Kenapa? Iklan corona, Bu. Nah, sekarang yang sedang banyak itu tentang iklan virus corona ya, pencegahan pencegahan dalam mencegah COVID-19. Iklan apa lagi? Contohnya kalau layanan masyarakat? Buang sampah sembarangan itu, Bu. Ya, dilarang buang sampah sembarangan. Selanjutnya, kalau iklan komersial kalian pernah lihat? Sering, Bu. Sering di mana lihatnya? Di TV, Bu. Sama HP. Di HP juga. Contohnya iklan apa yang sering kalian lihat? Sirup, Bu. Bu. Iklan sirup, Permen, Bu. apalagi? Iklan HP. Iklan HP. Nah, berarti sudah pintar semua ya, sudah paham semua. Kalau iklan perusahaan pernah lihat? Perusahaan itu apa, Bu? Perusahaan itu misalnya perusahaan itu seperti yang sekolah, kantor, seperti itu namanya perusahaan. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Misalnya ada perusahaan dalam bidang jasa. Ya, seperti itu. Misalnya BPJS. Misalnya iklan BPJS, misalnya ikutlah BPJS supaya kalau misalnya sakit, pengeluarannya ditanggung dengan BPJS, seperti itu. Jadi memberikan citra yang baik. Itu namanya iklan perusahaan. Sudah paham? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan 2 kertas ya. Yang pertama warna merah dan yang kedua warna kuning. Masing-masing mendapatkan 2 kertas. Yang pertama merah dan yang kedua kuning. Pada kertas merah kalian tuliskan, saya masih belum paham tentang. Yang kedua warna kuning saya sudah paham tentang. Nah, tadi kan dari penjelasan Bu Guru, dari video, dari handout, apa misalnya kalian ada yang belum paham, kalian tuliskan di kertas merah, dan kalau yang sudah paham, kalian tuliskan di kertas kuning. Ya, sekarang Ibu bagikan kertasnya ya. Sudah mendapat kertasnya semua? Sudah, Bu. Sudah mendapat semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mendapat, silakan ditulis. Sudah? Kalau sudah ditulis, Ya, Bu. sekarang buat kelompok ya. Satu kelompok isinya 3 orang. Ayo, jangan berebut. Sudah? Nah, Bu. sudah Ya, semua. Bu. Nah, sudah masuk kelompoknya. Sekarang selanjutnya, coba perwakilan dari salah satu kelompoknya bacakan apa yang belum kalian pahami. Ayo coba. Kelompoknya siapa yang mau duluan? Coba. Saya, Bu. Kelompoknya siapa? Saya, Bu. Prabawati, Bu. Ya, coba Mbak Prabawati dibaca.
Ya, terima kasih Mbak Prabawati. Nah, dari pertanyaan Mbak Prabawati, coba ada yang bisa jawab tidak? Coba. Saya, Kelompok, Bu. ya, coba kelompoknya Mbak Cynthia. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, sekarang sudah semua ya, sudah kelompok sudah menampilkan semuanya. Nah, sekarang kita coba, tadi sudah belajar apa saja, belajar tentang apa saja. Sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama apa? Iklan, Bu. Iklan Iklan, Bu. elektronik. Nah, yang kedua, contoh iklan elektronik. Ada berapa tadi? Ya, ada 3. Yang Ada pertama 3, Bu. iklan apa? Iklan radio. Yang Radio. kedua iklan Televisi. televisi. Yang kedua iklan Internet, dari Bu. internet. Terus menurut isinya iklan dibagi menjadi berapa? 3, Bu. 3, Bu. Menjadi ada yang masih belum paham dari penjelasan Bu Guru? Kalau sudah paham, nanti kita Bu Guru bagikan LKPD ya, masing-masing mendapatkan 1 LKPD ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah ada LKPD-nya? Sudah. Coba kalian perhatikan dulu LKPD-nya. Nih, pada halaman pertama, kalian isi nama, nomor absen, dan kelasnya. Selanjutnya, kalian perhatikan pertanyaannya. Baca baik-baik pertanyaannya atau soalnya. Yang pertama, kalian isi kolom. Nah, coba perhatikan pertanyaannya. Amatilah iklan elektronik. Kan tadi kalian sudah bilang, katanya sudah pernah lihat iklan elektronik. Nah, kalian sebutkan 3 iklan elektronik. Boleh dari media radio, boleh dari media televisi, boleh dari media internet. Produk yang diiklankan kalian tuliskan, misalnya produk minuman, produk makanan, sabun, dan sebagainya. Nah, tanggapan kalian bagaimana? Bagaimana bahasannya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana isinya? Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kalian perhatikan di sini ada gambar. Gambar batik jumputan. Amati gambar tersebut. Setelah diamati, jawab pertanyaannya. Yang pertama, lihat. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Coba barang apa yang ditawarkan? Apa itu yang ditawarkan dalam iklan yang ada di situ? Batik, Bu. Batik. Nah, selanjutnya yang nomor 2, informasi apa saja. Di situ informasinya ada apa saja. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Misalnya unsur bahasanya, tulisannya, bagaimana. Terus yang keempat, jelaskan cirinya, ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Yang ketiga, ada iklan, ini iklan apa coba? Tentang BPJS Kesehatan. Di situ dilihat isinya itu tentang apa. Nah, di sini kan ada bayarlah iuran JKNK tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Sudah paham semuanya? Bu Guru beri waktu ya 15 menit ya untuk mengisi LKPD ya. Ya, Bu. Ya, sekarang dimulai. Isi LKPD-nya ya. Baca baik-baik, tulisannya yang rapih ya.
Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. LKPD-nya sudah diisi semua? Sudah. Kumpulkan, Sudah. coba Mas Amri kumpulkan LKPD teman-temannya. Sudah ya, Baik. bawa ke depan ya, ke meja Bu Guru ya. Ya, Nah, Bu. coba sekarang Bu Guru mau tanya. Kegiatan apa sih tadi kalian mempelajari apa sih hari ini? Iklan, Bu. Tentang Iklan media iklan. elektronik, Bu. Coba ada yang kalian sukai tidak dari pembelajaran hari ini? Ada tidak? Apa ada yang belum kalian pahami? Sudah paham belum? Bu. Sudah. paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah paham, nanti Bu Guru bagikan soal evaluasinya ya. Suaranya. Ampun, ya? Ampun. Evaluasinya ada 3 nomor. Coba kalian perhatikan baik-baik pertanyaannya. Nanti dibagikan ya. Ketua kelasnya silahkan bagikan soal evaluasinya. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya, terima kasih. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya, anak-anak. Kerjakan, nanti Bu Guru kasih PR ya setelah ini. Nah, coba sekarang sudah selesai. Coba, Mas Adnan coba pimpin doa hari ini. Siap, Bu. Siap, Blok. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Adnan, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa besok. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan Ibu Yuni, mungkin ada masukan. Ya, baik Pak, terima kasih. Dengan Ibu Dian Purwanti ya. Ya. Assalamualaikum Ibu Dian. Ya, Waalaikumsalam Ya. Bu. Grogi Bu. ya, walaupun tidak tetap muka, tetap rasa itu tetap ada. Iya. Ya, oke. Setelah saya mengikuti teaching yang telah dilakukan oleh Ibu Dian. Nah, dari awal pembukaan materi pada hari ini luar biasa bagus sekali karena penggunaan IT-nya luar biasa dengan gambar-gambar media-media yang dipakai sehingga membuat kalau anak-anak kan suka sekali kalau dengan media-media seperti itu. Nah, tadi coba saya tanyakan tadi di kegiatan inti apakah Ibu Dian terdengarkan salah satu iklan atau tidak? Tanya ada gangguan jadi saya tidak bisa ikuti. Tidak Bu, Ada iklan. hanya gambar Ah. dan video pembelajaran yang di awal. Iya. Padahal paling bagus kalau Ibu Dian harus tampilkan salah satu contoh iklan. Contoh iklan, Jadi iya, Bu. langsung nonton. Langsung Iya. begitu kan Ibu Dian bisa menjelaskan. Nah, bahasa yang digunakan. Karena tadi saya lihat di LKPD kan lengkap sekali. Tapi di penjelasan materi kan ada yang tidak tersampaikan. Tapi di LKPD muncul. Nah, ya mungkin itu semua saran saya saja kalau. Iya Bu, Kalau- hanya tulisan tadi. Hanya Iya, tulisan, tidak ada gambar. Iya, padahal kan materinya kan iklan di media elektronik. Harusnya kan tampilkan saja. Ya, nah, oke. Mungkin itu dah, tapi saya penutup juga Ibu Dian tidak memberikan penguatan yang lebih ini lagi tentang iklan tadi. Harusnya sebelum ditutup berikan dulu kesimpulan materi pada hari ini begitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ya, Ya, selengkapnya terima kasih, saya silakan Bu. kepada Iya, saya. terima kasih. Ya, Ya, ya Pak. baik. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Ya. Ya, itu beberapa
poin yang disampaikan oleh Ibu Yurni tadi terkait dengan pelaksanaan per-teaching yang dilakukan oleh Bu Dian. Ya, Bu Dian, perlu saya informasikan lagi bahwa ada beberapa item yang menjadi penilaian kami ini, termasuk dalam hal ini adalah keterampilan untuk melakukan proses ya, penilaian proses. Nah, bagaimana melakukan penilaian proses itu ya, itu dilakukan di dalam proses ya. Nah, terus kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement dan punishment ya, itu penting juga. Walaupun dengan waktu yang sesingkat mungkin, tapi setidaknya reinforcement dan punishment itu penting ya. Itu untuk melihat kembali terkait dengan capaian pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Dian ya. Nah, itu sangat penting karena bagaimana kita mengetahui peserta didik kita itu sudah bisa mengetahui terkait dengan apa yang kita sampaikan atau belum. Nah, di situ ya, dengan cara kita memberikan reinforcement ya, memberikan punishment kepada mereka. Nah, di situ kita lihat feedbacknya seperti apa ya. Nah, karena ada guru yang dalam proses pembelajarannya ya, dalam proses pelaksanaan mengajarnya itu kadang-kadang hanya seenaknya dia aja. Dia tidak mau tahu apakah siswa kita ini paham apa enggak ya. Cuman kan dia hanya tanya aja, ngerti? Ya siswa kalau ditanya ngerti ya ngerti, ya kan? Ya apalagi kan siswa-siswa SD gitu kan. Pasti ditanyakan oleh guru, ayo semuanya ngerti, ngerti Bu. Nah, padahal ada yang lain ngomong apa tadi ya Bu ya, kan gue ditanya gitu ke teman-teman yang lain. Nah, ya jadi ini kan hanya kita berada di dalam kelas kecil ya seperti ini, dan ini rata-rata adalah teman-teman kita semua yang itu dialihfungsikan jadi siswa ya. Nah, itu kan berbeda, karakternya kan pasti berbeda kan. Berbeda dengan siswa yang real ya, siswa yang asli di kelas itu pasti berbeda. Sehingga itu sangat penting, penguatan itu sangat